Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad di channel Murad Official. Alhamdulillah hari ini kita masih berjumpa lagi, dan segala puji serta rasa syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemarin saya ngobrol-ngobrol ya sama teman seperjuangan dulu, jadi teman satu kerjaan. Ujuk-ujuk dia telepon, dia bercerita kalau sekarang posisinya lagi dirumahkan oleh perusahaan di mana dia atau kami dulu tempat bekerja. Dan secara dari obrolan panjang lebar itu kita sharing tentang peluang, dan saya berbagi kegiatan saya pada saat ini, yaitu berkutat pada kanopi atau atap yang menggunakan bahan baja ringan. Dan alhasil dari obrolan itu dia tertarik, kemudian dia menanyakan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan akhirnya saya janjikan insya Allah saya akan buatkan konten apa saja alat untuk pemula ya, pemula dalam proses pekerjaan atap baja ringan. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi teman-teman, di depan kita ini sudah terpampang alat ya, alat yang biasa saya gunakan untuk mengerjakan atap baja ringan, yang wajib kita nggak bisa ditinggalkan. Kita mulai dari awal adalah sebenarnya ini gunting baja ringan. Cuman kalau nggak terbiasa memang agak susah ya, gunting baja ringan. Terus kemudian gerinda. Dua ini wajib kita miliki. Artinya begini, kalau misalkan di lapangan tidak menyediakan saluran listrik, maka ini yang akan kita gunakan ya. Dan kemudian gerinda ini kalau kita ingin melakukan percepatan pekerjaan, jadi pekerjaan bercepat, kita menggunakan gerinda. Tetapi banyak kontroversi di luar sana kalau kita menggunakan gerinda itu akan menyebabkan baja ringan cepat berkarat. Ya sebenarnya itu secara teknis saja ya, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya adalah besi siku. Besi siku bisa iya bisa enggak ini. Dan yang paling wajib adalah meteran. Oke, akan saya pisah-pisah dulu ya. Jadi dari gunting sudah kita jelaskan, terus kemudian gerinda, kemudian besi siku. Kalau mau rapi kita gunakan besi siku, dan tentu saja spidol bisa diganti dengan alat yang lain yang serupa ya. Terus kemudian ya tang ini sebagai pelengkap. Meteran yang paling wajib yang harus kita sediakan. Dan tidak lupa palu. Kemudian ini water pass ya. Water pass ini kita gunakan untuk pada saat memasang baja ringan di atas atau tiang juga kondisinya sudah persisi atau belum.
Terus bor. Nah, bor di sini akan saya jelaskan. Bor di sini saya menggunakan yang berat ini karena saya membutuhkan ini ya, membutuhkan apa ya, impact drillnya untuk melubangi beton. Karena saya selalu menggunakan dinabol untuk memasang bajaringan yang menancap di tembok. Kemudian untuk melengkapi dinabol tersebut pasti kita memerlukan kunci 10 pastinya, ukuran 10. Saya biasanya menggunakan yang 8 mili itu, dinabol yang 8 mili, panjang 10 cm ya kalau nggak salah. Dan ini juga tidak kalah wajib, kabel harus kita sediakan karena fungsinya kanopi itu kan di atas ya, kanopi itu di atas dan pasti kita ngolor-ngolor kabel ya. Sebenarnya kalau kita mau safety, tapi nantilah kalau misalkan kita sudah punya hasil, kita gunakan bor baterai. Bor baterai ini fungsinya kita gunakan di atap agar pekerjaan kita lebih aman, karena kalau menggunakan ini kita nggak tahu posisinya, nanti bisa kegosek-gosek sama spandek, jadi lecet dia dan bisa nyetrum, itu yang sangat berbahaya. Apalagi yang harus saya jelaskan ya, saya rasa itu. Jadi perlu diingat lagi, saya ulang dari sini, kabel minimal ya, kalau saya sih 20 meter ya, minimal 20 meter. Terus kemudian guntingnya ini bisa gerinda, bisa gunting. Jadi ini untuk kalau misalkan panjang spandek pasti nggak ada masalah ya, kita nggak terlalu wajib menggunakan ini. Tapi kalau biasanya itu kan kalau yang kelebihan kita harus, atau dibagi dua, kita harus menggunakan gerinda. Sebab kalau kita gunakan gunting, saya belum nemu tuh cara bagaimana memotongnya agar rapi dan persisi, ya kan. Nah terus kemudian palu ini gandengannya ini untuk memasang dinabol sama kunci 10 ya, kunci 10 kalau meteran pastilah wajib. Dan tang ini pelengkap sama besi penggaris siku ya, kalau orang Jawa menyebutnya sikon, dan alat untuk penanda, untuk marking. Baik teman-teman, ini aja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan secara nggak langsung kepada teman yang kemarin kita berkomunikasi. Mudah-mudahan bisa jelas, dan nanti insya Allah saya akan berbagi bagaimana cara, banyak hal tentang memasang kanopi bajaringan. Kalau misalkan mau urut ke belakang sih, lihat konten-konten di belakang, ada tuh cara-cara bikin tiang, cara merakit rangka atap, insya Allah ada semua di situ. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tidak mau bermaksud menggurui teman-teman, saya hanya berbagi bagaimana cara saya mengerjakan dengan alat seadanya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.